Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kegiatan keputraan dan keputrian. Dan kayaknya ini keputraan dan keputrian terakhir ya di tahun ajaran ini. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di keputraan dan keputrian di tahun ajaran yang baru, yaitu ketika kalian masuk kelas yang baru, kelas 5, kelas 6, dan kelas 4-nya yaitu kelas 3 sekarang. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Nining ingin membahas tentang menjemput impian. Nah, kalian semua pasti memiliki mimpi-mimpi yang ingin kalian capai. Ada yang mungkin ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, atau jadi pelukis, dan lain sebagainya gitu. Nah, besar atau kecilnya impian tersebut pasti ingin segera diraih, pasti banget ya ingin kalian raih, dan kita juga rela gitu ya, bersusah payah untuk mewujudkan impian itu, baik mengorbankan waktu, tenaga, pikiran gitu ya untuk mewujudkan impian tersebut. Namun apa yang kita impikan bisa jadi tak berjalan lancar atau berbanding terbalik dengan keadaan yang sebenarnya jika tidak didukung dengan kemauan dan kerja keras. Jadi kalau misalnya kalian gak ada kemauan dan kerja keras, itu semua hanya sebatas angan-angan. Mimpi-mimpi kalian itu hanya sebatas angan-angan karena tidak terwujud, karena tidak tercapai gitu, karena kaliannya tidak mau berusaha gitu. Nah, yang paling penting dari mewujudkan impian yaitu berani memulai, melakukan dengan cara dan langkah yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya mimpi, ya kalian mulai. Mimpi-mimpi tersebut tuh apa aja sih yang harus kalian capai gitu. Dari mulai misalnya belajar dengan giat, dengan rajin kayak gitu supaya mimpi-mimpi kalian tercapai gitu. Nah, itu harus kalian lakukan gitu ya dari sekarang agar mimpi-mimpi kalian agak lebih mudah untuk dicapai gitu. Nah, apalagi kalau impian itu kan tidak hanya tentang kita, tentang kebahagiaan kita, tapi impian itu ketika kita juga bisa membahagiakan orang terdekat kita, orang tua kita, keluarga kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita juga pasti akan bahagia ketika tahu mimpi-mimpi kita itu tercapai gitu. Nah, di sini ada 5 langkah untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan. Yang pertama itu adalah usaha, yang kedua ada tulis impian dan pilih impian yang jadi prioritas. Prioritas itu yang paling utama ya. Kemudian yang ketiga berpikir seperti orang sukses. Yang keempat action, bertindak. Dan yang kelima itu yaitu selalu berdoa. Nah, di sini Bu Nining akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu usaha. Nah, kalau untuk anak-anak sekolah nih, usaha apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mencapai impian kalian? Apa coba? Nah, yang pasti itu kalau anak-anak sekolah punya impian, salah satu usaha yang harus dilakukan yaitu belajar dengan giat. Sekolah yang rajin. Belajar dan sekolah itu hal yang paling bisa kalian usahakan untuk mencapai mimpi-mimpi kalian. Jadi kalian jangan malas-malas untuk belajar, jangan malas untuk sekolah gitu ya. Kalau misalnya kaliannya malas belajar, malas sekolah, gimana mimpi kalian bisa tercapai gitu ya. Kalau kaliannya malas belajar, pengennya tidur-tiduran atau main terus, gimana mimpi-mimpi kalian bisa tercapai kalau misalnya kalian tidak ada usaha untuk belajar gitu. Untuk itu kalian semangat untuk belajar, untuk bersekolah agar kalian bisa mewujudkan impian kalian. Kemudian yang kedua tadi, tulis impian dan pilih impian yang jadi prioritas. Nah, langkah kedua berarti ya, selain usaha tadi, langkah kedua yaitu kalian harus menuliskan impian kalian di tempat yang mudah kalian temukan dan bisa kalian ingat. Jadi semakin sering kalian lihat mimpi-mimpi kalian yang sudah kalian tulis, semakin mudah juga kalian untuk mengingatnya, dan semakin juga kita untuk termotivasi gitu ya. Wah, ternyata aku punya mimpi ini loh, berarti aku harus capai mimpi ini gitu. Kalau misalnya kita sering lihat mimpi-mimpi yang kita tulis gitu ya, kan kita jadi inget nih, oh iya aku punya mimpi ngafalin juz 29. Oh iya aku punya mimpi buat bisa perkalian 1 sampai 10.
Nah, kalau misalnya kalian menuliskan mimpi-mimpi tersebut, kemudian kalian tuliskan dan simpan di tempat yang mudah kalian lihat, yang sering kalian lihat, kalian jadi diingatkan kan, oh iya aku punya mimpi untuk ngafalin juz 29 nih. Jadi ketika kalian malas, ketika kalian lupa, kalian bisa ingat lagi gitu. Dan itu harus ya, kalian itu harus menuliskan mimpi-mimpi kalian. Gimana ceritanya kalau misalnya kalian nggak menuliskan? Bisa jadi nanti kalian lupa gitu ya, ternyata kalian punya mimpi apa gitu. Jadi langkah keduanya selain usaha yaitu kalian jangan males untuk menuliskan mimpi-mimpi kalian. Boleh banyak, kalau misalnya Bu aku mau mimpinya punya 100, boleh banget ditulis sama kalian, tapi kalian pilih prioritas mimpi kalian yang ingin kalian capai yang mana gitu. Kemudian nah itu, selain menuliskan dan mengungkapkan semua mimpi tadi, kalian silahkan pilih gitu, mana tugas, mana impian yang prioritas yang bisa kalian capai lebih mudah gitu. Misalnya dari 99 mimpi kalian, ada 4 nih yang bisa dalam jangka waktu dekat ini bisa kalian capai, ya kalian fokus di 4 mimpi tersebut. Nah, yang ketiga, berpikir seperti orang sukses. Nah, di sini yang pasti sih kita tahu gitu ya, tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi jika kita ingin sukses, kita mulai berpikir, kita yakin gitu dalam diri kita, oh aku itu pasti bakalan sukses gitu. Aku yakin kok aku sukses, entah besok, entah nanti ketika aku usia 20 tahun atau 30 tahun, aku yakin aku bakalan sukses gitu. Dan itu harus kalian yakini gitu, kalian harus percaya diri, harus tangguh, harus yakin gitu ya, bahwa kalian itu bisa mencapai sukses gitu ya. Dan kalian juga perlu memiliki keyakinan gitu. Kalau misalnya kaliannya ragu kalau kalian bakalan sukses, gimana nanti kalau misalnya kalian bisa sukses gitu ya. Pokoknya ketika kalian meyakini apa yang kalian lakukan, ketika kalian yakin bahwa kalian itu bisa sukses, insya Allah nanti Allah juga mudahkan kalian untuk mencapai mimpi-mimpi kalian menjadi orang sukses gitu. Terus yang keempat yaitu action. Action itu tindakan. Nah, ini langkah penting, karena biasanya kebanyakan orang itu ketika kalian udah menuliskan nih mimpi-mimpi kalian, misalnya tadi kata Bunding ada 99 mimpi yang ingin kalian capai, tapi kaliannya mager, males gerak, pengennya tidur-tiduran, pengennya bobo-boboan, pengennya males-malesan, ya itu gimana bakalan bisa tercapai mimpi-mimpi kalian kalau misalnya kaliannya malas gitu. Untuk itu perlu sekali kalian itu untuk bertindak, bergerak gitu ya, bergerak. Yaitu salah satu usahanya apa? Dengan belajar, ya minimalnya baca buku. Gimana sih kiat-kiat untuk menjadi orang sukses? Gimana sih kalau misalnya kalian punya mimpi menjadi dokter, gimana sih caranya supaya jadi dokter? Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Itu kalian perlu untuk action gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu selalu berdoa. Ini yang paling penting gitu, di balik usaha, kerja keras, kemudian pengorbanan yang kalian lakukan, jangan lupa kalian untuk berdoa, minta restu sama Allah, minta restu sama orang tua kalian agar kalian dimudahkan untuk mencapai mimpi-mimpi kalian. Itu 5 langkah yang bisa kalian lakukan untuk mencapai impian menjadi kenyataan. Terus selain itu, selain langkah-langkahnya, ada nggak sih faktor penghambat impian? Oh, tentu ada. Nah, faktor penghambatnya di sini Bu Nining hanya menuliskan ada 2. Yang pertama yaitu restu orang tua, yang kedua yaitu faktor cacat bawaan dari lahir. Restu orang tua, kalau misalnya kita apa sih kalau misalnya orang tuanya nggak merestui kita untuk sukses, kita untuk bisa mencapai cita-cita kita gitu, impian kita, ya bakalan susah kita juga untuk mengejarnya, karena doa orang tua itu kan akan lebih mudah didengarkan ya sama Allah. Untuk itu kalian berbaik-baiklah kepada orang tua kalian, minta restunya, minta doanya, minta maaf kalau misalnya kalian punya salah gitu, minta didoakan agar dimudahkan mimpi-mimpi kalian ke orang tua kalian. Kemudian yang kedua tadi faktor cacat bawaan dari lahir. Nah, ini salah satu faktor penghambat, tapi itu jangan dijadikan alasan untuk berusaha mewujudkan impian kalian, karena banyak kok orang-orang yang cacat yang bisa sukses dan mengejar mimpi-mimpinya. Kalian suka lihat nggak kalau misalnya ada atlet-atlet kayak gitu yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi mereka masih bisa renang, lomba renang, ada yang lomba lari kayak gitu. Itu nggak dijadiin alasan gitu ya.
cacat bawaan itu nggak dijadiin alasan kalian untuk mewujudkan impian kalian. Jadi selagi kitanya mampu, kitanya mau, ya pasti ada jalan gitu. Apalagi kalian nih yang badannya, yang tubuhnya lengkap gitu ya, pasti akan lebih mudah kalian untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, dan harusnya lebih bersemangat dibanding orang-orang yang memiliki cacat bawaan lahir itu. Kemudian faktor pendukung terwujudnya impian. Yang pertama itu yang pasti motivasi diri. Jadi kalau misalnya kalian punya mimpi, kalian harus memotivasi diri kalian sendiri. Kalian harus yakin bahwa kalian itu punya mimpi yang bisa kalian wujudkan. Kemudian yang kedua yaitu dukungan penuh dari orang tua dan keluarga. Yaitu jelas gitu, dukungan dari orang tua itu pasti sangat dibutuhkan ketika kita mewujudkan mimpi-mimpi kita. Contohnya saja ketika kita malas untuk belajar, kalau misalnya diingetin sama orang tua atau keluarga, kita pasti tambah semangat gitu ya. Jadi emang kita perlu dukungan yang penuh dari orang tua dan keluarga. Yang ketiga yaitu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Nah, faktor yang ketiga yaitu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, yaitu untuk itu kalian perlu rajin untuk belajar. Nah, itu kali penjelasan tentang mewujudkan mimpi. Karena impian itu kan memerlukan perjuangan itu memerlukan pengorbanan, sedangkan pengorbanan memerlukan ketabahan dan kekuatan jiwa gitu. Jadi wujudkan segala impian kalian agar kalian pun bisa berguna bagi orang lain. Jadi semangat buat kalian nih anak-anak kelas 4, 5, 6 yang punya mimpi. Kalian tetap semangat untuk mewujudkan mimpi kalian. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Jangan malahan kalian malas untuk melakukan hal-hal yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Jadi pesan Bu Nining, ketika kalian punya mimpi, tuliskan, kemudian pilih prioritas. Kalau bisa, kalau perlu kalian urutkan mana sih yang paling penting dalam hidup kalian, impian yang ingin kalian capai segera gitu. Misalnya kalian punya mimpinya 10, kalian urutkan yang paling penting itu yang urutan pertama, yang ingin kalian yang ingin dan bisa sekali kalian capai itu di urutan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 10. Tuliskan karena itu penting. Karena kan yang namanya manusia kan tempatnya lupa gitu. Bu Nining juga sama, dulu ketika Bu Nining punya mimpi, Bu Nining tuliskan kertas dan satu persatu Bu Nining cek mimpi mana yang belum Bu Nining capai, dan ketika ada yang belum tercapai impiannya, kita kejar impian tersebut agar impian-impiannya tercapai gitu. Ya, semangat ya untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian untuk mencapai mimpi-mimpi kalian. Mudah-mudahan Allah ridho, orang tua kalian juga ridho dan terus mendoakan kalian agar mimpi-mimpi kalian tercapai, dan Allah juga mudahkan kalian untuk mencapai impian-impian kalian, dan kalian juga dimudahkan, dilancarkan untuk belajar agar kalian bisa mewujudkan semua impian-impian kalian dan bisa membahagiakan orang tua dan keluarga kalian dan sekitarnya. Terima kasih anak-anak, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.